Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan khotbah pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami berdoa pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan kami dengarkan. Kau berkata-kata bagi hamba-Mu Tuhan, lewat firman-Mu ini agar kiranya firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan memberkati kita pada hari ini terambil dalam kitab Mika pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5a. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Judul perikop Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Demikian pembacaan firman kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita semua mungkin pernah mendengarkan kata orang bijak yang mengatakan kecil itu indah, kecil itu adalah unik dan menarik. Namun tidak semua orang mau untuk menjadi sesuatu yang kecil. Tidak ada orang yang menginginkan dia dengan menjadi orang-orang kecil dengan alasan bahwa kecil itu tidak enak, kecil itu tidak menyenangkan. Dan biasanya kecil itu dianggap sebagai sesuatu yang diabaikan dan diremehkan. Dalam acara-acara tertentu juga yang kecil itu selalu di belakang dan yang besar selalu dikedepankan ke depan. Maka oleh sebab itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi seseorang yang besar. Banyak orang yang berlomba-lomba ingin menjadi orang yang terdepan. Tidak banyak orang yang ingin menjadi orang-orang kecil, dan saya rasa juga tidak ada orang yang ingin selalu diremehkan ataupun tidak dianggap. Namun dalam khotbah saat ini Bapak Ibu ingin mengisahkan bahwa yang kecil itu sebagai pencipta transformasi, bahwa yang kecil itu menjadi berkat yang besar dan seperti pencipta sesuatu yang baru dalam kehidupan. Sama seperti matahari Bapak Ibu. Matahari kalau kita lihat matahari itu dari bumi itu kecil, namun matahari itu dapat menerangi bumi yang besar. Demikian juga bintang yang terlihat seperti yang kecil, namun dia mampu memberikan keindahan malam. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah juga yang akan kita dengarkan, yang akan kita bahas dalam khotbah saat ini, yaitu Tuhan memakai yang kecil menjadi berkat yang besar. Maka tema firman Tuhan kita pada saat ini yaitu kecil tetapi menjadi berkat yang besar. Saudara-saudari, dalam teks ini Mika adalah seorang nabi yang tergolong ke dalam nabi yang kecil. Mika adalah seorang petani dan dia adalah seorang yang sederhana. Bahkan dikatakan Mika itu adalah seorang yang tidak terpelajar. Namun Mika itu mampu memberikan kritikan. Dikenal bahwa Mika itu adalah pengkritik. Dia memberikan kritikan pada masa itu, pada kehidupan masa itu yang tidak sesuai dengan kebenaran atau kehendak Tuhan. Pada saat itu para bangsawan, para imam hidup sesuai keinginan mereka. Mereka tidak memindahkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka pada saat itu Mika mengkritik orang-orang yang otoriter dan yang tidak menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada waktu zaman Mika, situasi kehidupan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka dalam situasi sosial itu dikatakan dalam kehidupan Yehuda para masa Nabi, mereka itu berorasi dan didominasi oleh orang-orang yang
memegang jabatan dan pemerintahan, tetapi jabatan dan pemerintahan yang mereka pegang itu disalahgunakan sebagai egosentris, sebagai hanya kebutuhan mereka sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari, pada saat itu juga gereja yang secara resmi itu juga seperti mengkehendaki, seperti tidak memberi teguran pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari. Maka akibatnya masyarakat terus berada pada strata sosial kemiskinan. Lebih spesifiknya para janda itu, para yatim piatu, mereka tidak mendapat perhatian, bahkan mereka itu ditindas oleh orang-orang bangsawan. Nah, sebenarnya dan kitab ini juga ditulis adalah sebelum pembuangan besar-besaran yang terjadi di Babel. Dan ini ada tuliskan bersamaan dengan nubuatan, berdekatan dengan tulisan Yesaya, karena memang Mika dan Yesaya ini adalah dua sahabat yang berdekatan dan misi mereka juga sama, yaitu menyampaikan kepada orang Israel supaya mereka bahwa Tuhan murka kepada mereka dan supaya mereka tidak dibuang. Namun misi mereka tidak tersampaikan, gagal, dapat dikatakan gagal, sehingga mereka dibuang itu ke Babilonia. Nah, pada zaman Mika itu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, situasi yang terjadi pada masa pemerintahan itu, Mika melihat itu sangat sedih bahwa mereka itu di luar dugaan, bahwa mereka itu di luar kehendak Tuhan. Mika melihat Mika yang seorang sederhana ini, dia yang dikatakan tidak terpandang, Mika yang tidak memiliki apa-apa, dia berani untuk melakukan transformasi. Dia berani untuk bangkit dan membela orang-orang yang sulit, karena tidak ada satupun pada saat itu orang yang berani untuk mengkritik perilaku para pejabat pada masa itu. Mika memberitahu kepada Yehuda pada saat itu bahwa mereka akan dihukum oleh Allah. Tetapi di samping pemberitahuan Mika mereka akan dihukum oleh Allah, Mika juga memberitahukan bahwa damai sejahtera akan datang bagi kota itu, dan damai sejahtera itu dari tempat yang terkecil. Mika bernubuat dalam teks Mika pasal 5 ini bahwa akan datangnya pembawa damai dari kota yang kecil, yaitu Bethlehem, kota yang dipandang dan tidak diperhitungkan secara politik, ekonomi ataupun keagamaan. Nubuat Mika mengenai Bethlehem ini dia sampaikan di tengah kehidupan Yehuda pada masa itu yang telah melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Mika sebenarnya pada saat itu sedang memberikan bahwa akan ada janji pengharapan, ada sukacita bagi orang Yehuda, dan itu adalah Tuhan mengambil dari yang terkecil, sebab kasih dan perhatian Allah ada pada orang-orang yang kecil. Mika menyampaikan bahwa Yerusalem itu akan hancur oleh perbuatannya, tapi penyelamatan juga akan datang pada masa itu. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, Mika ini bukan hanya nubuatan, Mika ini bukan hanya seperti kesenangan semata, bukan hanya hiburan semata bagi orang-orang Yehuda bahwa di balik perbuatan mereka akan ada sukacita. Bukan hanya seperti itu, tapi banyak penafsir yang mengatakan bahwa nubuatan Mika ini adalah salah satu nubuatan yang terjadi, nubuatan yang telah digenapi, yaitu kedatangan Sang Mesias, pembawa damai sejahtera itu, Yesus Kristus, yang juga berdamai dengan kita sampai saat ini. Sehingga pada suatu ketika Bapak Ibu saudara-saudari, ada seorang kaya dan seorang yang miskin. Ada dua orang, yaitu kaya dan miskin, sedang menghadiri pesta. Yang kaya ini datang dengan penuh kemegahan, pakaian yang megah dan aksesoris yang megah. Namun yang miskin ini datang dengan penuh sederhana, hanya pakaian biasa dan memakai sandal jepit. Keduanya itu duduk bersamaan di pesta. Namun ketika mereka mengambil tempat, orang kaya ini berkata bahwa dia tidak mau duduk dengan orang miskin, sebab dia takut nanti pakaiannya akan lecet oleh orang miskin, dan juga dia takut baunya orang miskin ini menular ke dalam bagi tubuhnya. Sehingga saudara-saudara, singkat cerita, ketika orang kaya mengatakan itu, orang miskin ini tidak berkata apa-apa. Dia cukup tersenyum kepada orang kaya tersebut. Dia hanya tersenyum, lalu dia pergi mengambil tempat lain yang bisa dia untuk duduk. Dan singkat cerita, tibalah saatnya mereka akan berhadapan, akan memberikan suatu kebiasaan adat itu. Mereka berdiri bersama-sama, itu giliran mereka secara bersama. Yang kaya ini berdiri paling depan, dan yang miskin ini berdiri paling belakang. Nah,
Ketika orang kaya ini berdiri paling di depan, saat itu terjadi ada seseorang yang jatuh pingsan, dan dia berekspresi seperti orang yang kesurupan, dan dia sangat menggigil. Tapi melihat itu, orang kaya yang berada di sampingnya, dia hanya melihat, tetapi dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Dan orang-orang pada saat itu, karena orang kaya berada di sampingnya, orang-orang berkata kepada orang kaya ini untuk mengangkat dan membawanya ke rumah. Namun orang kaya ini berkata, akankah saya yang berpakaian megah ini membawa dia, mengangkat dia? Saya tidak akan mengotori pakaian saya dengan perbuatan itu. Namun sembari perkataan itu dilontarkan oleh orang kaya itu, orang miskin ini sudah berlari dari belakang. Dia tanpa berkata apa-apa, langsung mengangkat yang sakit ini dan membawa ke rumah, lalu memberikan perawatan semestinya sehingga orang itu pulih kembali dan merasakan membaik kembali. Melihat keadaan saat itu, orang-orang yang melihat kejadian itu sangat heran. Orang-orang yang menghadiri pesta itu sangat heran dan terkesan bertanya-tanya, siapakah orang itu? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dari kisah itu apa yang mau kita ambil? Sebenarnya dari kisah itu kita lihat yang menjadi pencipta damai bukanlah orang kaya. Yang menjadi pencipta damai di situ bukanlah kemegahan, tetapi yang menjadi pencipta damai adalah seorang yang miskin, yang tidak dipandang apa-apa oleh orang kaya tadi. Namun dengan kesederhanaannya, orang miskin itu yang tidak dipandang itu menciptakan damai dengan tindakan dan dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Bapak Ibu saudara-saudara, ini mengisahkan bahwa yang kecil juga dapat menjadi berkat, yang besar dan menjadi damai sejahtera bagi semua orang. Damai sejahtera, berkat itu bukan hanya ketika kita memiliki sesuatu, namun ketika kita melakukan dengan ketulusan hati dan dengan kerendahan. Demikianlah juga pada Mika ini, sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara, ini memberi penguatan kepada kita bahwa sesungguhnya Bethlehem yang kecil, yang dikenal sebagai sesuatu yang tidak dipandang, itu sudah menjadi rancangan Tuhan. Tuhan dapat menjadikan sesuatu yang dipikirkan dan dipandang manusia tidak penting, tidak berarti, bahkan tidak diperhitungkan dalam kehidupan, menjadi sesuatu yang sangat penting, hingga bahkan dapat dijadikan sebagai sumber damai dan berkat bagi semua orang-orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, sebenarnya dari pemberitaan firman ini apa yang mau kita pelajari? Yaitu dari firman ini kita mau satu hal yang harus kita pelajari, yaitu hidup harus menjadi berkat bagi sesama. Sekali lagi, hidup harus menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu, tidak peduli sekecil apapun, tidak peduli kita sekecil atau besar di hadapan orang, tidak peduli kita dianggap atau tidak dianggap, penting atau tidak penting bagi orang lain, itu tidak penting untuk kita. Namun tetaplah kita pancarkan cahaya kebenaran dalam kehidupan kita. Sama seperti Mika yang pada cerita ini, dia adalah seorang yang berasal dari latar belakang yang tidak dipandang, namun dia karena dengan kerendahan hati dia dapat menciptakan kedamaian. Dia tidak berpikir dengan sekecil apapun dia tidak berpikir bahwa dengan dia tidak dipandang orang lain, dia tidak dapat melakukan yang benar. Dan juga sama seperti tingkah lakunya yang berani menyuarakan kebenaran, dan sama halnya juga dengan sang pembawa damai yang dibuatkan oleh Mika. Yang dibuatkan oleh Mika pembawa damai di situ adalah seorang yang berasal dari kota yang kecil, dan yang kecil itu dipakai Tuhan sebagai pembawa damai. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa Yesus juga sebenarnya berpihak kepada orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang dianggap tidak terpandang, orang-orang yang dikecilkan. Dia ada bagi orang-orang tersebut, sehingga Yesus itu Tuhan kita sang pembawa damai. Dia bersifat adil dan penuh kasih, bukan seperti para bangsawan, para tua-tua imam yang ada di Yehuda pada saat itu, yang juga tidak memberikan kebenaran. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang kecil sebenarnya tidak selamanya akan dipandang kecil. Yang kecil itu tidak akan selamanya dipandang tidak berarti. Namun
yang kecil itu akan menjadi sesuatu yang besar ketika yang kecil itu dapat memancarkan cahaya dan dapat dipandang bermanfaat atau memiliki makna yang besar bagi kehidupan orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hendaklah kita menjadi berkat dimanapun dan apapun yang menjadi kehidupan kita atau aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, Tuhan adalah harapan kita. Tidak peduli sekecil apapun kita bagi orang lain, sekecil apapun kekuatan kita yang masih tersisa saat ini, yang mungkin lemah dalam kehidupan kita saat ini, tidak peduli. Yang penting adalah kita tetap memberikan cahaya sebagai berkat dan membawa damai dalam kehidupan. Apapun kita di pandangan orang lain dan siapapun kita bagi orang lain itu tidak terpenting. Namun yang penting adalah pergunakanlah itu menjadi berkat. Tenaga, sisa-sisa tenaga yang kita miliki sekecil apapun itu, pergunakanlah itu menjadi berkat dan menjadi damai bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Ingat bahwa tadi kota Bethlehem bukan kota yang besar, tetapi Tuhan, tetapi Allah dapat menghadirkan pemulihan dari sana. Kota Bethlehem yang kecil dapat menghadirkan pemulihan dari sana. Dan sungguh tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya akan dibukakan untuk kita. Biarlah di masa-masa sulit ini kita tetap dipulihkan Tuhan dan penuh pengharapan sehingga iman kita selalu kuat dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Amin.